Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai muda dan berkarya. Nah bagaimanakah itu? Kita sudah menghadirkan nih orang yang akan menemani saya berbincang-bincang di pagi hari ini, yaitu Bang Satrian Wibianto. Halo Bang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah bersemangat? Semangat dong. Oke, Bang, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang muda berkarya, pengen tahu dulu nih pandangan Abang mengenai Bengkulu sekarang di dunia per-eventan bagaimana? Sebenarnya sih Bengkulu itu kayak apa ya? Kayak telur yang mau netas gitu sebenarnya tuh. Jadi emang saya berpikirnya kayak kalau nggak dimulai ya kapan bisanya gitu, kapan Bengkulunya bisa maju dalam bidang eventnya gitu. Memang selama beberapa tahun terakhir kayak 10 tahun, 20 tahun terakhir kan memang ada kayak konser gitu-gitu ada gitu. Tapi kalau konser kan kita ngomong konser kan ada dua tipikal nih. Apa tuh? Satu yang memang disponsorin besar sama brand tertentu, satu yang memang dibuat berdasarkan karya. Itu namanya promotor. Kalau kita di event namanya promotor. Jadi emang saya mau coba lah kayak Bengkulu tuh bisa nggak sih punya karya sendiri tanpa adanya sokongan penuh dari sebuah brand untuk ngebuat. Karena emang kan beda nih kalau buat event udah ada uangnya sama yang belum ada kan beda nih ya. Yeah. Kan rasanya itu beda ya. Mulai dari nol gitu ya? Iya, mulai dari nol. Jadi saya maunya ya Bengkulu kayak gitu punya kemandirian untuk membuat event gitu-gitu. Jadi emang sekarang sih lagi coba ngebangun sebenarnya untuk industri event. Saya sama teman-teman juga ada beberapa teman-teman IO juga lagi ngebangun sekarang. Jadi emang kayaknya dalam 2, 3, 4 tahun mendatang sih mungkin akan lebih oke lagi. jadi lebih oke lagi sih. Oke ya. Semoga ya. Iya. Oke. Nah, ini Bang, sebelum melanjut tentang dunia per-eventan, kayaknya udah pada tahu juga nih pemirsa Opini dengan Bang Wibi ini udah pada nggak asing gitu namanya. Pengen tahu dulu kenapa sih melirik Bengkulu dan ingin memajukan Bengkulu sebegitunya? Apakah memang asalnya dari Bengkulu kah atau bagaimana? Kalau ngomongin maju ini sih kayaknya terlalu superhero banget ya kayak saya di dunia eventnya. Iya, di dunia event kayak superhero banget. Karena enggak juga sebenarnya alasan tertentunya itu sebenarnya alasan utama nih. Saya itu berpikir kalau saya nggak bisa nih mulai ke sesuatu yang lebih besar kalau nggak mulai dari yang kecil dulu. Gitu. Dalam artian saya harus mulai dulu nih dari kota saya dulu. Mungkin nanti bisa skalanya di Sumatera, mungkin bisa di Indonesia gitu. Jadi emang bukan untuk kayak memang memajukan banget kayak ya benar-benar cinta banget ya nggak juga gitu. Karena emang sejujurnya memang untuk ini diri sih kayak terus belajar aja sih sebenarnya. Kalau memang dari awal emang niatnya untuk belajar, bukan kayak menjadi superhero. Iya. Kan itu terlalu bagaimana banget kan gitu sih. Oke. Kenapa tapi tertarik dengan dunia event yang kita tahu di Bengkulu waktu itu belum seperti sekarang sih jelasnya ya? Iya sih. Sebenarnya kalau dunia event itu udah lama sebenarnya dari saya SMP kalau nggak salah SMP apa SD ya? SMP udah tergabung? Belum tapi udah lihat dan udah kenal dikit-dikit. Oh, udah kenal dikit-dikit. SMP kalau nggak salah saya udah kenal dikit-dikit. Jadi emang dulu itu banyak sebenarnya ada beberapa teman saya kayak Bang Adit itu dulu sering banget buat event promotor, sering banget dulu. Terus ada nama Mas Eno juga sering juga gitu-gitu. Bang Riko teman saya juga itu sering juga dulu buat event. Jadi emang sebenarnya sih lebih ke generasi sih. Kalau ngomongin saya yang mulai juga enggak. Mereka yang jauh lebih mulai duluan gitu. Kenapa saya tertarik juga karena emang dari dulu ya suka banget kayak saya ingat banget saya SD tuh ke konsernya ini Raja Ratu. Oh, oke. Ada dulu Raja dan Ratu. Itu rame banget di stadion kalau nggak salah. Oh, Raja dan Ratu. Iya. Apa itu waktu itu? Band Raja Ratu. Oh, band Raja dan Ratu. Okay. Band Raja dan Ratu itu ke Bengkulu, saya nonton tuh. Saya tuh diri tuh di dekat yang controlling itu. Saya lihat kayak
Itu kalau nggak salah saya Bang Adi itu siapa gitu, lupa saya. Itu kayak saya pikir kayak kok keren banget ya, kayak wah ini saya bakal kayak gini nih, saya mau banget nih kayak gini. Nah semenjak itu SDK 5 kalau nggak salah. Cita-cita berarti ya? Ya emang dari kecil emang saya bilang sama orang tua saya pengen jadi IO, kayak gitu-gitu. Masih kecil pun cita-citanya udah jadi ya, IO pada waktu itu? Karena waktu saya, menurut saya itu keren banget itu. Hal yang terkeren yang pernah saya lihat sih seumur hidup depan mata saya. Waktu itu kan anak-anak gimana cita-citanya paling menjadi dokter, iya gitu-gitu, ya, polisi, polwan gitu-gitu. Abang udah melirik mau menjadi IO. Iya. Oke. Tapi dulu belum tahu itu namanya IO. Oh, belum tahu. Belum tahu. Pengen ngurusin itu gitu ya. Saya pengen buat acara gede segede ini deh, gitu-gitu. Tapi saya belum tahu waktu itu kan SD kan ya tahu apa ya. Maksudnya ini itu namanya IO, ini namanya nggak tahu nih. Saya bilang terus sama orang tua tuh kayak aku pengen buat acara, aku bilang sekarang gitu. Orang tua bilang ya mungkin bocil ya, ini apaan sih gitu kan. Orang tua saya juga gitu bilangnya. Ya kayak gitu lah, emang dari kecil emang pengen, dan semuanya udah saya planning dari semenjak SMA. Kayak saya buatin checkpointnya nih, poin-poinnya gitu kayak umur segini saya pengennya buat ini. Kalau sampai sekarang sih udah on the track sih, masih on the track. Berarti udah tertata dong. Artinya kalau bilang tertata sih udah mulai menata. Ya, menata sih. Ya, tapi emang kan saya udah poinnya tuh udah sampai umur kayak saya 35 pengen gini, 40 saya udah atur sampai 45 lah. Umur 45 karena udah 45 ke atas saya udah enggak mau lagi, kayak udah menikmati hasil aja gitu. Ya, kayak bukan menikmati hasil sih, kayak udahlah gitu. Udahlah. Kayak gitu sih. Giliran yang lain lagi. Ya, gitu. Kayak giliran yang lain lagi. Karena emang selain jadi IO kan satu doang sih kalau saya pengennya tuh kayak ini, kalau misalkan saya udah nggak ada lagi, nggak ada yang saya sesalin lagi, kayak kalau Tuhan ngasih kesempatan satu kali lagi hidup, saya akan pilih kehidupan yang sama sekarang. Sama yang sekarang. Ya gitu, saya tuh pengen banget, saya punya pikiran tuh kayak gitu nanti di umur saya tua. Jadi kalau misalkan ada kesempatan satu kali hidup, ya saya pengen jalani kehidupan yang sama yang sekarang gitu. Nah, abang ini adalah owner BGZ Workspace. Iya. Nah, itu apa itu BGZ Workspace? Sebenarnya tuh nggak ada pasti sih BGZ itu apa sebenarnya. Dia kadang jadi IO, kadang jadi party planner, kadang juga jadi digital agency, kadang jadi social media spesialis gitu-gitu. Tapi satu sih kalau memang menanya nih BGZ itu apa gitu. Saya tuh pengen buat BGZ tempat orang kreatif ngumpul, bisa bikin apa aja dan dibayar. Lebih ke sana apa sebenarnya yang dijalankan sekarang sih? Iya, jadi yang dijalankan sekarang itu emang kayak orang suka berkonten saya kumpulin, orang suka buat event saya kumpulin, orang suka dekor-dekor nih, party planner saya kumpulin gitu-gitu. Jadi emang saya tuh pengen ngumpulin sana, orang tuh dibayar gitu. Kan banyak nih di Bengkulu ya. Saya bukan sorry to say, kayak mungkin ada kayak fotografer atau siapa gitu mungkin yang nggak dibayar gitu-gitu. Masih banyak ya? Banyak banget, kayak banyak banget kayak yang buat konten terus nggak dibayar, kan banyak banget nih gitu-gitu. Saya tuh pengennya mereka tuh kerja nih. Ya udah saya sadarin kerjaan. Kamu kerja nih di sini gitu. Selain kamu belajar, kamu juga dapat uang gitu. Karena menurut saya sih belajar bukan ya punya hak lah buat juga dapat uang. Pastinya, gitu. Walaupun baru belajar ya. Walaupun belajar nggak cuma belajar doang. Iya, nggak gitu belajar doang tapi dapat uang juga gitu. Walaupun memang nggak segede-gede yang memang profesional ya, tapi mereka menikmati hasilnya gitu. Begitu. Dan sekarang itu udah perlahan terjalankan atau perlahan udah mau terwujud atau gimana? Udah terwujud sih sebenarnya. Udah terwujud, tinggal benerin berbagai sistemnya aja sih, kayak diperbaruin, dipercantik, disempurnain gitu-gitu. Karena sampai sekarang udah ada sih beberapa yang memang di konten kan udah banyak nih. Iya. Teman-teman yang di konten banyak, terus juga teman-teman yang di IO juga banyak. Ya sedikit-sedikit udah mulai tertata sih sedikit. Jadi sekarang sih tinggal satu lagi sih cita-citanya belum tercapai tuh buat workspace-nya. Kan baru BGZ-nya aja. Iya, BGZ-nya aja nih, workspace-nya. Workspace-nya belum nih. Belum kebuat. Jadi mungkin di tahun ini atau tahun depan lah pengen buatin working space, orang mau meeting, dealing atau apa gitu bisa di sana, cuma beli kopi doang, orang bisa ngobrol panjang tentang bisnis gitu-gitu, kayak project kreatif atau apa gitu. Paling itu sih nextnya sih. Paling tahun ini atau tahun depan lah mungkin.
semoga terwujud deh. Iya, semoga. Nah, ini ya Bang, konser baru-baru ini nih yang sudah diadakan, ada konser Tulus kemarin. Luar biasa sekali bisa menghadirkan Tulus gitu loh. Akhirnya banyak sekali sih pasti yang seneng, termasuk aku juga. Akhirnya Tulus ke Bengkulu gitu. Gak pernah ya Bengkulu ya? Iya kan. Akhirnya kan isu-isunya tuh di tahun lalu, tapi katanya nggak kebagian jadwal, ada yang bilang gitu. Akhirnya di tahun ini. Sebenarnya bukan nggak kebagian jadwal sih. Jadi kayak memang abang juga waktu itu IO-nya. Iya, jadi gini, sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui kayak kita tuh bukan tentang mau atau enggak, ada uang atau enggak sebenarnya. Banyak artis, ada juga artis yang melihatnya tentang fee doang. Ada juga artis yang siapa aja antem deh. Misalnya siapa aja, ayo dah main gitu. Tapi kalau berbeda dengan yang beberapa talent kayak Sheila on 7, terus Noah, terus juga Tulus, Agnes Monica, Rosa, gitu-gitu tuh mereka ngelihat IO-nya dulu. Nah, bagaimana di sisi bagaimanakah yang mereka lihat sebenarnya itu? Nanti kita lanjutkan lagi. Iya, okay. Oke, kita jeda sebentar ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.